Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang ringkasan dan ikhtisar. Selamat menyaksikan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ringkasan dan ikhtisar. Ada yang tahu apa itu ringkasan? Ringkasan itu tulisan singkat dari isi sebuah teks ya, Bu? Betul sekali. Ringkasan adalah cara menulis kembali isi teks secara singkat dan jelas, biasanya mengikuti urutan aslinya. Nah, bagaimana dengan ikhtisar? Ada yang tahu? Ikhtisar juga singkat, tapi lebih bebas dalam menyusun informasinya kan, Bu? Tepat. Ikhtisar adalah rangkuman isi teks yang disusun secara singkat, tapi tidak harus mengikuti urutan teks aslinya. Intinya, ikhtisar lebih fleksibel selama maknanya tetap sama. Jadi, bedanya ringkasan dan ikhtisar itu apa, Bu? Anak-anak, apakah ada yang tahu perbedaan keduanya? Meringkas itu mengambil poin-poin penting dari suatu teks supaya lebih singkat ya, Bu? Benar sekali. Peringkas itu menuliskan kembali informasi utama dari teks secara singkat, tapi tetap sesuai urutan yang ada. Nah, kalau ikhtisar, ada yang tahu? Mirip dengan meringkas, Bu. Tapi saya belum terlalu paham bedanya. Bagus, hampir mirip. Bedanya, ikhtisar itu lebih fleksibel. Kalau meringkas, kita mengikuti alur asli teks. Sementara, ikhtisar boleh disusun ulang selama inti informasinya tetap sama. Oh, jadi kalau ikhtisar, kita bisa menyusun ulang urutannya, Bu. Betul, misalnya kalau di teks asli penjelasannya panjang dan berurutan. Di ikhtisar bisa kita susun jadi lebih sederhana tanpa harus berurutan, asalkan maknanya tidak berubah. Oh, jadi lebih bebas ya, Bu? Betul sekali. Nah, selain perbedaan meringkas dan membuat ikhtisar, kalian juga perlu tahu ciri-ciri keduanya. Ada yang tahu ciri-ciri ringkasan? Ringkasan itu biasanya mengikuti urutan teks asli ya, Bu? Betul, ciri utama ringkasan adalah mengikuti urutan teks asli. Apalagi? Ibu, kalimatnya singkat dan padat bukan? Tepat, ringkasan harus singkat, padat, dan jelas. Selain itu, ringkasan tidak menambah atau mengurangi makna asli. Sekarang, bagaimana ciri-ciri ikhtisar? Kalau ikhtisar, boleh menyusun ulang isi teks, tapi intinya tetap sama. Betul sekali, ikhtisar boleh disusun ulang selama makna tetap terjaga. Selain itu, ikhtisar juga singkat dan padat. Anak-anak, tadi kita sudah belajar perbedaan dan ciri-ciri antara meringkas dan ikhtisar. Sekarang, siapa yang bisa sebutkan langkah-langkah dalam membuat rangkuman atau ringkasan? Pertama, membaca teks dulu dengan baik kan, Bu? Betul, langkah pertama adalah membaca teks dengan cermat untuk memahami isinya. Lalu, apalagi? Selanjutnya, mencatat poin-poin penting, Bu. Tepat sekali. Langkah kedua adalah mencatat ide pokok di setiap paragraf. Biasanya, ide pokok ini ada di awal atau di akhir paragraf. Kalau sudah, kita buat rangkumannya ya, Bu? Iya, langkah ketiga adalah menyusun rangkuman berdasarkan ide pokok tersebut. Pastikan tetap mengikuti alur teks asli. Lalu, langkah terakhir apa? Mengecek ulang hasilnya, Bu. Hebat! Itu langkah terakhir, memeriksa kembali ringkasan untuk memastikan informasi penting sudah tercakup dan kalimatnya jelas. Oh, begitu. Kalau ikhtisar, langkahnya sama nggak, Bu? Mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Dalam ikhtisar, kita lebih fokus pada pemahaman secara keseluruhan, tidak harus mengikuti urutan paragraf asli. Langkahnya adalah, yang pertama membaca teks dengan cermat, yang kedua memahami keseluruhan isi dan makna, yang ketiga menuliskan inti informasi secara singkat tanpa terikat alur aslinya, yang terakhir memeriksa ulang ikhtisar yang telah dibuat. Jadi kalau ikhtisar, kita bisa menyusun ulang informasinya sesuai pemahaman kita. Betul sekali.
asalkan tidak mengubah makna dan inti dari teks tersebut. Wah, sekarang saya jadi paham bedanya, Bu. Bagus, sekarang mari kita coba praktikan ya. Saya akan bacakan satu paragraf. Kalian buat rangkuman dan ikhtisarnya. Siap? Siap, Bu. Banjir adalah peristiwa alam yang terjadi ketika aliran air berlebihan merendam daratan. Hal ini bisa disebabkan oleh curah hujan tinggi, meluapnya sungai, atau sistem drainase yang buruk. Dampaknya bisa merusak rumah, jalan, dan fasilitas umum. Nah, siapa yang mau mencoba meringkasnya? Saya, Bu. Banjir terjadi karena air berlebihan yang merendam daratan. Bisa disebabkan oleh hujan deras, sungai meluap, dan drainase yang buruk. Bagus sekali, itu contoh meringkas yang tepat karena kamu tetap mengikuti urutan aslinya. Sekarang, siapa yang mau mencoba membuat ikhtisar dari teks tadi? Saya, Bu. Banjir terjadi karena air meluap dan menyebabkan kerusakan di berbagai tempat. Wah, bagus. Itu adalah contoh ikhtisar. Karena kamu menyusun ulang informasinya dengan lebih singkat, tapi tetap mencakup inti pesannya. Baik, kesimpulannya, ringkasan adalah tulisan singkat yang mengikuti urutan isi teks asli. Sedangkan ikhtisar adalah rangkuman singkat yang lebih bebas dalam penyusunan ulang informasi. Keduanya bertujuan menyampaikan inti teks secara jelas dan padat. Baik anak-anak, mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.